Andri Taufik. Mang Andri Taufik. Jadi kita semuanya saya panggil Mang yang di sini karena saya punya ide seharusnya kenalan dulu. Jadi saya takutnya udah pisah begitu lamanya kalian sudah menjadi pejabat. Nanti mohon maaf saya pas ketemu nanti merangkul-rangkul. Waduh, memalukan. Gitu. Silakan Mang. Mas Yanto itu memang apa namanya kekhasannya itu bahwa Clifford Git dulu juga dia pernah ada penelitian katanya kan di masyarakat Tengger itu ada priai, santri, dan abangan gitu kan. Nah, kalau saya mau mengkategorikan bahwa saya terlahir bukan dari dua kelompok itu gitu. Jadi fenomena yang terjadi dengan kehidupan yang tadi diceritakan oleh Mang Mustamir itu memang ketika orang apa namanya membaca baru mereka mengetahui tentang keadaan gitu. Tapi faktanya bahwa orang misalnya sudah membaca beberapa sumber referensi dari buku-bukunya Timur maupun buku-buku Barat. Tapi kadang di kehidupan saya pribadi, saya sudah mengalami dari realitas buku yang orang-orang lain baca. Jadi faktanya dan kenyataannya, ya kita sudah mengalami seperti itu begitu. Mas Mang Mustamir kemarin jadi indahnya di Nurul Indah seperti itu, bahwa pada saat sekarang kita lepaskan semua berbagai macam baju yang kalau tadi Mas Yatno berbicara seperti itu mungkin pada konteks ngenyek. Mudah-mudahan kita didoakan semuanya menjadi orang-orang yang solih dan solihin. Seperti itu. Amin. Dalam posisi dan jabatan apapun seperti itu. Bahwa saya tidak menjelaskan tentang tadi Kang Mustamir di terminologi Barat juga ada yang namanya manajemen konflik begitu. Nah itu mungkin dari terminologi Barat seperti itu mungkin. Kalau di Timur ada yang namanya harmonisasi. Nah kemarin Mas Mustamir bicara tentang teologi pengobatan misalnya, yang referensinya adalah referensi Timur. Nah, saya kadang suka itu tadi di satu sudut kita juga memegang teguh terhadap proses akar-akar tradisi yang memang sudah kita pegang dari apa namanya kenyataan kehidupan keseharian, terus juga berbagai macam konflik sehingga dengan konflik kita menjadi besar gitu kan. Dengan kerikil-kerikil kecil kita akan menjadi peradaban-peradaban yang menjadi besar seperti itu. Tinggal bagaimana kita penyikapannya. Nah, kadang juga referensi-referensi itu kita juga lalu tidak menjadi logosentris atau hitam putih. Memang seperti itu Mang Mustamir dalam konteks kehidupan keseharian. Hingga kita banyak berhadapan dengan orang. Nah, yang Mang Mustamir jadikan sebagai sebuah acuan misalnya, saya juga menganggap bahwa mamang-mamang yang di pesantren pada masa dulu kadang-kadang kekangenan itu kadang-kadang juga menimbulkan bahwa apa namanya pengembalian kembali memori-memori yang mudah-mudahan ini menjadi keberkahan. Makanya kita mengaji usulnya Bidayatul Hidayah karyanya Imam Ghazali, mudah-mudahan menjadi di tengah kalau kata Mang Soleh, umur kita yang semakin berkurang menjadi berkah seperti itu. Nah, apa yang membedakan Mang Mustamir pengobatan yang di postmodernisme dengan post-tradisionalisme? Artinya bukan pada konteks itu ya, Mang Mustamir kan referensi Timur gitu. Kadang-kadang kan kita kalau berobat kan suka ke dokter gitu kan. Kadang ada yang disarankan juga oleh dokter, kita juga di pengobatan tradisional kadang-kadang suka dilarang dan lain sebagainya. Kadang itu yang menjadi kontradiks dan pada kenyataannya kehidupan ya selalu seperti itu begitu. Kita dibenturkan dengan satu hal-hal yang memang kadang suka berbeda, yang memang karena berbeda landasan teoritis. Walaupun benar tadi bahwa kalau kita berpegang teguh pada apa namanya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan ijtihad, kita nggak akan lepas dari itu semua.
Tapi pada kehidupan kenyataannya kita selalu dibenturkan dengan hal-hal yang terkait dengan berbagai macam landasan teori-teori yang berbeda, dan kadang perlu kecerdasan kita juga dalam proses pengambilan sebuah keputusan, dan hidup tidak logosentris, tidak hitam putih. Makasih. Hanya sharing aja, Mas. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berkah dan semakin baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mang Hasan. Mang Hasan itu modis. Aku harus ke rumah dia itu. Dia naruh kameranya itu, lihat tuh, modis. Biar kelihatan ganteng. Biar agak dari bawah. Padahal kalau dia dari lurus belum tentu kayak begitu. Ayo Bang, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Iya. Ya mungkin agak cerewet saya ini. Jadi gini, mau nambahin tadi lagi aja. Memang kata Mang Ustadz Karni itu kan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu pasti, ya kan? Karena itu Quran, mukjizatnya pun nyata, tapi tidak serta-merta semua orang itu bisa menjalankan semua atau merasakan semua yang secara tekstual, kan seperti itu. Karena apa? Zikir itu kan perlu, seperti Mang Mustamir katakan tadi, kan perlu adanya media dan lain sebagainya, apalagi yang namanya kalau sekarang lebih kerennya mursyid lah. Jadi kadang-kadang orang itu kan bisa memanage mulutnya untuk zikir tapi hatinya tidak. Makanya kan kalau di Zubad gitu kan, Naldom Zubad Imam Ruslani, jadi fakulluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Jadi ketika orang-orang yang tidak punya ilmu kemudian mengamalkan sesuatu yang dia baca umpamanya, tapi tanpa pengetahuan yang lebih dalam, tanpa mengetahui dari guru yang mumpuni, maka amalnya ditolak. Jadi mardudatun la tukbalu. Jadi mungkin karena perlunya seorang guru, maka ada pernyataan yang lebih ekstrim lagi, ketika kita berguru kepada umpamanya YouTube, atau kalau YouTube masih mending lah, tapi ketika berguru kepada Mbah Google dengan wiridan-wiridan yang banyak seperti itu tanpa mengetahui gurunya siapa, berhadapan langsung dengan guru, maka itu akan terjadi gurunya adalah setan. Ya, sebagaimana yang kita flashback kemarin di Bidatul Hidayah. Jadi ada nanti ketika ada seorang abid yang bodoh, itu kan, ada seorang abid yang ahli ibadah, ahli zikir, tapi dia bodoh, hanya membaca-baca aja tanpa adanya bimbingan seorang guru. Maka itu ada ketika nanti ada hatif atau suara yang tidak ada rupanya, dah kamu itu sudah ibadah sekian puluh tahun, kamu sudah jadi orang baik, kamu akan masuk surga. Dah kamu sekarang nggak usah zikir lagi, kamu udah bebas, gitu kan? Padahal itu hatib itu kan dari setan. Makanya ada ada yang lainnya lagi itu. Jadi kalau orang orang wetan itu apa sih? Yang sebeling-belingnya orang yang punya ilmu, dia masih punya rem lah. Gitu. Jadi ketika ada hatib yang membisiki dari setan, maka itu akan tahu bahwa itu adalah setan. Tapi ketika orang yang bodoh, yang selalu berzikir, selalu beribadah tanpa mengetahui ilmunya, jadi ketika ada hatib atau suara yang tanpa rupa itu membisikkan bahwa kamu udah dijamin masuk surga, jadi nggak usah sholat lagi, nggak usah zikir lagi, dia akan percaya saja seperti itu. Jadi intinya zikir atau amalan-amalan yang kita amalkan itu harus bersambung dengan adanya guru. Harus bersanad lah kalau bahasa pesantrennya mah.
Jadi tidak serta-merta tekstual gitu kan seperti itu. Tapi kan kadang-kadang sekarang kan ya nyuwun sewu, kadang-kadang orang itu Islamnya merasa lebih benar sendiri kan seperti itu. Lebih banyak berzikir dan sebagainya. Padahal gurunya yang Mbah Google itu. Seperti itu. Beda dengan santri-santri yang meskipun kayak saya umpamanya beling, gablek kan seperti itu. Tapi masih punya sanad kan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin jadi pengolahan hati itu memang susah. Qanaah itu susah. Jadi mengimbangkan antara realita dengan ilmu memang sangat susah. Tapi coba kita bareng-bareng nanti menerima kenyataan. Kita nggak usah putus asa dengan apa yang belum kita dapat, gitu kan. Dan kita nggak usah terlalu bergembira dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ya monggo mawon nanti buka bareng-bareng tafsirnya itu surat Al-Hadid ayat 23. Monggo likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kita nggak usah terlalu sedih ketika sesuatu yang kita cita-citakan itu belum kesampaian. Kayak saya umpamanya belum kesampaian punya mobil mewah, gitu nggak usah sedih kan seperti itu. Gitu. Kayak Mas Yatno seperti itu. Nggak usah sedih ketika istrinya baru satu. Tapi saya pengen, serius, pengen. Ya kan, pengen sekali. Kan kepingin ya. Pengen. Makanya Mas Yatno jangan sedih kalau baru satu kan seperti itu. Pengen. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mang Soleh. Waduh. Kelihatannya Mang Soleh ini sambil melihat literatur. Tadi saya bilang Mas Yatno, saya sambil menyelesaikan buku. Oh, buku ya. Dan di sampingnya ada kitab kuning, Bang, mungkin. Iya, sambil buka-buka begitu. Ya, silahkan. Saya ingin menambahkan kembali tentang al-hirsu ya, Mas Yatno, mengenai sifat tamak manusia. Berkaitan dengan al-hirsu itu, kalau lebih dahsyat lagi, itu lalu bisa masuk ke hasud, iri, dengki yang tingkat tinggi. Artinya tamaknya lebih tinggi lagi dengan hasud itu. Memang yang dimuliakan oleh Allah, hasud, iri, dengki itu merupakan sifat yang buruk dan bagian dari penyakit hati. Yang puncaknya, kalau orang pelit itu disebut kikir, pelit, itu kikir karena milik sendiri. Tapi kalau hasud, iri, dengki ini mengkikirkan, mempelitkan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nikmat Allah yang diterimakan kepada orang lain lalu dikikirkan oleh orang yang hasud, iri, dengki ini. Ini kikirnya juga kikir tingkat tinggi. Tamaknya juga tamak tingkat tinggi lagi. Orang hasud itu kan begini. Dia tidak senang, orang lain senang. Dan dia justru bahagia kalau orang lain susah. Padahal kesenangan itu adalah milik Allah. Kesenangan kan bisa berupa apa saja. Misalnya seseorang menerima nikmat dari Allah, bisa beristri dua. Tadi dibahas oleh Mas Hasan, bisa beristri dua, itu kan senang ya. Bisa beristri dua, bisa menikmati misalnya. Tapi orang yang hasud ini nggak senang. Seseorang diberi kemampuan bisa memanage dua istri. Kalau bisa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu tidak diberikan kepada orang itu, tetapi diberikan kepada diri sendiri. Udah kenikmatan apa lagi yang dihasutkan oleh
kita kepada orang lain. Itu pada dasarnya memelitkan, mengkikirkan Allah. Kenapa kok memberikan nikmat kepada orang lain? Dia lebih ingin nikmat kepada orang lain itu hilang. Dan orang lain lalu menjadi susah. Nah, ini bagian dari sifat hasud, iri, dengki yang bisa dihubungkan dengan al-hirsu, tamak. Tamaknya itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ingin kenikmatan justru yang diberikan kepada orang lain lalu menjadi musnah. Memang yang dimuliakan oleh Allah, ini nanti kalau dihubungkan dengan penyakit-penyakit hati akan nyambung, saling berkaitan. Nah, maka monggo saya selalu dalam usia kita yang semakin berkurang ini dari jatah, monggo membersihkan hati bersama, kita saling membersihkan hati, mudah-mudahan kita diberi Allah hati yang bersih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tapi kalau punya istri 2, korbannya 2 ya. Korbannya 2. Jadi korban perasaan. Ya, ya. Ya, maaf, saya suka humor. Saya humor itu memecahkan suatu kebuntuan.